Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Dan semoga Ramadan yang telah kita jalani benar-benar menggugah dan merubah diri kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah dan pribadi yang semakin bertakwa. Rasulullah menyatakan, mengapa beliau diutus ke bumi? Ternyata risalah kenabian kuncinya sederhana tapi mutlak sangat penting. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Beliau menjawab, innama bu'istu intamima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bersimpah air mata, keringat, bahkan darah dengan perjuangan beliau adalah semata-mata agar umat manusia memiliki kesempurnaan kemuliaan akhlak. Ilmu yang kita pelajari, ibadah yang kita lakukan, ujungnya adalah kesempurnaan akhlakul karimah kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mengukur kesuksesan hidupnya, kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Lihatlah akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling benar imannya? Ahsanul khuluq, yang paling sempurna akhlaknya. Siapakah yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat ketika dipanggil di yaumul kiamah? Adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, membangun bangsa ini tidak akan pernah bisa bermartabat kecuali diawali dengan membangun akhlak. Ramadan yang telah kita lakukan adalah sarana penting sekali membuat kita memiliki akhlakul karimah. Hikmah pertama, satu, apa hikmah terpenting mengapa Ramadan menjadi kunci? Adalah keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum innama aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Mengapa orang selalu tidak terbuka padahal tidak ada yang melihat, padahal tidak ada yang menyaksikan? Karena dia tahu Allah bersamanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamaku dimanapun engkau, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jika dimanapun, kapanpun kita yakin Allah Qarib, amat dekat, As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Seperti sekarang ini kita ditatap Allah, maka niscaya yang pertama kita akan jadi orang yang ikhlas. Orang ikhlas adalah orang yang pertama yang akan mendapatkan kebahagiaan. Orang ikhlas adalah orang yang mulia. Orang ikhlas adalah orang yang paling selamat. Orang ikhlas ada atau tidak ada orang sama saja. Allah ada. Orang melihat, orang tidak melihat, sama. Allah Maha melihat. Orang memuji atau tidak memuji, sama. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan penilaian makhluk. Orang yang ikhlas akan sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ikhlas tidak akan sibuk dengan topeng yang dia miliki. Karena orang yang ikhlas yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yad'u ila qaulikum wa a'malikum. Dia sibuk memperbaiki hati dan amalnya.
karena itu, orang yang Ramadannya sukses, menang, ialah orang yang tidak sibuk dengan penilaian makhluk, tapi sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya amalnya nikmat dan akan istiqomah. Hikmah selanjutnya dari Ramadan yang selalu merasa dikatakan Allah adalah menjadi orang yang jujur, sidik. Mengapa? Karena orang-orang yang merasa dikatakan Allah, dia akan puas dengan penilaian Allah dan tidak akan bisa bersembunyi untuk berbuat ketidakjujuran. Jujur adalah pangkal kebaikan, karena sidik ini adalah yahdi ilal bir. Jujur mengantarkan kebaikan dan bir ilal jannah. Kebaikan akan mengantarkan ke surga. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW membangun karir kehidupannya diawali dengan gelar Al-Amin, manusia jujur, terpercaya. Setiap perkataannya pasti benar, setiap janjinya pasti ditepati, dan setiap amanah tidak pernah dikhianati, dan terbangunlah karir kemuliaan dan tidak pernah pudar sampai saat ini. Karena tidak ada kesuksesan kecuali harus ada kejujuran. Tidak pernah ada kisah seorang sukses kecuali ada kisah kecurangan bersamanya, dan tidak pernah ada kecenderungan kecuali diawali dengan ketidakjujuran. Maka barang siapa yang ingin mengukur Ramadan ini sukses atau tidak, lihat kejujuran kepada diri kita. Yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang umroh lebih banyak lagi, yang sedekah banyak, tapi yang menghentikan jujur di negeri ini masih kurang banyak. Padahal negara manapun ditakdirkan benar oleh Allah, dunianya berkah dari kejujuran yang dimilikinya. Seyogianya Ramadan kita awali dengan jujur kepada diri kita sendiri. Hadirin sekalian, waspada orang yang menghargai kita, orang menghormati kita, bukan karena topeng yang kita miliki. Kita dihargai karena Allah menutupi aib kita, maksiat kita, keburukan dan kekurangan kita. Allah tutupi sehingga orang masih menghargai kita. Orang yang tidak jujur akan sibuk menikmati topengnya. Apalah arti topeng bagus kalau hatinya busuk? Apalah arti mobilnya bagus kalau perbuatannya hina? Apalah arti kedudukan tinggi kalau perbuatannya nista? Banyak orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan topeng, padahal di dalamnya itu busuk. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kesempatan hadirin untuk jujur bahwa kita dihormati karena Allah menutupi aib kita. Kalau kita berani jujur melihat diri sendiri, tidak akan bangga ketika dihormati siapapun, karena orang menghormati hormat kepada topeng kita. Tidak akan merasa terhina ketika kita dihina siapapun, karena penghinaan orang kepada kita jauh lebih bagus dibanding penghinaan kita yang Allah tutupi selama ini. Orang yang jujur kepada diri sendiri akan bisa mengeluarkan air mata taubat. Orang yang menangisi dosa-dosanya, itulah orang yang akan berubah. Sepanjang orang yang tidak jujur kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin akan jujur kepada orang lain? Ramadan membuat seseorang seharusnya berkomitmen menjadi manusia yang jujur, terpercaya sampai mati. Jauh lebih baik dihina orang karena kita jujur daripada kita dihormati orang, dipuji orang, kita munafik, tidak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam kejujuran. Apapun risikonya, maka itulah yang akan membahagiakan dan memuliakan diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, hikmah selanjutnya dari Ramadan, orang yang akan sukses adalah ingat bahwa Allah pernah bersumpah 7 kali di dalam surat As-Samsi. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali menegaskan qad aflaha man zakkaha
mengotorinya. Siapakah di antara kita orang yang paling beruntung? Yaitu orang yang setiap waktu selalu bermujahadah membersihkan dirinya. Lebaran banyak yang baju bagus, banyak yang baju bersih, tapi sayangnya berapa banyak orang yang tidak pernah takut kotor hatinya. Padahal kebahagiaan, kemuliaan tergantung kesucian jiwanya. Mengapa ada orang yang paham agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya? Karena dia hanya sibuk belajar untuk kepintaran berakal, tapi tidak sibuk bermujahadah untuk kecerdasan hati. Saudaraku sekalian, orang-orang pintar dengan orang cerdas berbeda. Orang pintar hanya bisa mengingat, orang cerdas bisa berbuat. Oleh karena itulah kita membutuhkan kecerdasan, dan ini hanya terjadi kalau kita senang bermujahadah. Lihatlah Ramadan, kita jauh lebih tenang bermujahadah, menahan pandangan. Lihatlah Ramadan, kita lebih nyaman ketika kita bermujahadah, menahan amarah. Lihatlah Ramadan, betapa kita lebih tenang menahan lisan kita berucap yang tidak baik. Fakul khairan aw yasmut. Percayalah hadirin, kebahagiaan, kesuksesan milik orang yang paling bisa mengendalikan diri. Kita sudah banyak menyaksikan orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya jatuh, orang yang tidak bisa menjaga syahwatnya berzina, orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya korupsi. Padahal orang yang korupsi itu hartanya sudah melimpah ruah, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, keinginannya, keserakahannya, dia mencuri ke sana kemari. Inilah ciri-ciri orang yang gagal dalam hidupnya, tidak bisa segera bertaubat, tidak mampu mengendalikan dirinya. Maka pastikan sesudah Ramadan ini sama dengan Ramadan sebelumnya, yaitu hidup dalam mujahadah. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Penutup, saudaraku sekalian, yang terakhir, hikmah di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Ma'un, Allah berfirman, "Ara'aita allazi yukazzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, orang yang tidak punya perasaan, bersikap keras kepada anak yatim, dan orang-orang yang tidak mengajak orang lain memberi makan kepada orang miskin? Artinya apa? Sehebat apapun ilmu agama kita, sehebat apapun pengamalan ibadah kita, kalau kita tidak peduli kepada orang lain, tidak peka, tidak prihatin, maka kita termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Apa artinya banyak ilmu kalau ilmunya tidak ada manfaat? Apa artinya banyak harta kalau hartanya tidak ada manfaat? Apa artinya otot kawat bertabuh besi kalau di tubuhnya tidak ada manfaat? Nilai seseorang jangan diukur dari apa yang mereka miliki, tapi apa yang bisa diberi. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita ukur kesuksesan diri kita bukan dari harta yang kita kumpulkan, bukan dari gelar berente yang kita miliki, bukan dari jabatan yang kita raih, tapi ukurlah kesuksesan kita dari beberapa banyak orang-orang yang bisa terbantu oleh hidup kita. Mati dalam keadaan penuh manfaat, itulah kematian yang terhormat, daripada hanya sekedar merasa memiliki padahal tidak memberi manfaat. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita tidak bangga melihat tabungan yang hanya catatan, tapi kita bersyukur banyak yang lapar, yang bisa makan dari tetesan keringat kita. Banyak anak-anak yang bisa sekolah dari tetesan keringat kita. Banyak orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dari tetesan keringat kita. Bagi kita secukupnya saja, tapi manfaatnya sebesar-besarnya. Barakallahu wa lakum, aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haitsu ma kuntum wa ati sayyi'ata hasanatu haqqaha. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanan hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la ya'sa wa min nafsin la tadfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa 'indahu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum wazkuru ala ya'izzikum wa la zikrullahi akbar.